Ustaz keren banget. Dandanannya. Kenapa emang? Bajunya bawa gamis. Topi kayak Blink-182. Ustaz popang ya? Popang. Huruf apa? Hijaiyah. Hijaiyah. Tat. Bewok udah lebat begini masih hijaiyah aja. Kita tes Itu dulu. masih ikro. Ikro dulu lah. Mulai dari dasar-dasar, jangan langsung jadi Udah. wakil pres. Gitu. Ini namanya juga Islam KTP ya. Iya. Orang berat ngajak orang lain sholat itu lebih banyak unsur Takut diklaim, takut dijudge, Takut dijudge, takut takut dimusuhin, diomelin, takut dibilang sosialis. ya itu. itu beneran ya berdua ya? Kelakuannya sama. Saya boleh nyelesain dulu ya? Naga nih keluar. Puasa. Congor lu jangan segede begitu. Baunya berasa sampai sini. Lu nggak pernah ngelihat naga swalayan ya? Kan gede dia. Naga suara. Pusat grosir. Enggak lu kayak begitu. Baunya tuh berasa banget, Mal. Nama puasa mulutnya bau. Gosok gigi. Sok gigi puasa. Apaan lu? Lah, emang lu pikir nggak boleh? Lahi. Gue tadi pas sahur belum sempet gosok gigi. Heeh. Udah keburu azan. Jadi gue terus? gak sempet gosok gigi. Lah kan gosok mah tinggal gosok. Lo kalau udah subuh, udah nggak boleh gosok gigi. Ini nih. Ente nggak belajar agama. Kita batalin ya syuting apa nih? Lo mau ke rumah sakit nggak? Hah? Gak apa-apa? Sakit bener. Sakit ya mbak lu. Lu nggak belajar agama lu. Jelas-jelas karena gue belajar agama jadi gue tahu. Emang apa Lu hukumnya? Hukumnya apa gue tanya? Hukumnya apanya? Hukumnya sikat gigi. Makruh. Ya, Memasukkan ke dalam lubang tubuh itu nggak boleh. makruh tuh apapun kalau itu. gua kesel sama lu terus gua katain makruh. Mak lu ya? Nggak boleh lu ngatain mak Oh, gue. kayak gitu ya. Gak boleh gitu ya. Apa-apaan nih bobo emak nih? Ada apa nih? Ribut-ribut. Lama banget sih Tat datangnya. Kita udah ngantuk banget ini dari tadi. Nat, khair, Tat, ya Allah. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita belajar boleh apa? ini duduk kita Boleh boleh. dong. Boleh Tat. Duduk ya. Alhamdulillah. Kenapa nih ribut-ribut dari tadi? Enggak kita Si tuh. Sahil sok tahu soal agama, padahal dia aja masih belajar sama kayak saya kan Tat sama situ kan. Iya nggak apa-apa sih. Kenapa emang? Ustaz keren banget. Dandanannya, Kenapa emang? bajunya bawa gamis. Topi kayak Blink-182. Ustaz popang ya? Popang. Popang. Mendingan topinya kayak Blink Wang itu kan daripada Blink ini, Blink apa? Blink apa? Blink udah lumping. Ya itu lu bisa jawab. Sama banget. Sebenarnya lagi nyari yang lucu apa? Kok makin dibacain? Tat, bener nggak? Memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh makruh. Tuh, denger nggak? Jawab Lu bahlul. Agama lu Lubang tubuh itu depan sama belakang. bahlul, lubang tubuh. Apa Lubang maksudnya tubuh sikat? banyak. Maksudnya sikat Adik. gigi. Sikat gigi. Ustadz lu tunjuk-tunjuk kurang ajar lu. Enggak maksudnya. Udah nunjuk-nunjuk bau lagi. Kan puasa ta. Ini kan kita hari keberapa puasa kita nggak tahu tayangnya kapan. Kan boleh kan? Kita sikat gigi kan untuk menjaga mulut kita supaya kita nggak menggoda orang lain. Denger ya, jaga mulut bukan sikat gigi. Akhlak. Akhlak di sini. Bener Akhlak. ini. Ahlak Udah, di sini kolbu. ente aja yang jadi ustad dah. Jangan. Jadi benar Ustad aja. sebenarnya kalau Yang mana kita yang bener? sikat gigi, Kamal apa Sahil? dua-duanya ada benarnya. Sikat gigi itu makruh memang. Iya kan? Dimakruhkan mengurangi pahala puasa. Tuh, kurang. Akan tetapi Duit kurang. Ih, sumpah bacot banget nih orang gue lempar ya. Diam dulu. Iya, maaf. Tat. akan tetapi kalau sikat giginya sebelum zuhur atau sebelum zawalus syams itu nggak apa-apa. Sebelum zuhur, Boleh. bukan sebelum subuh. Belum. Sebelum zuhur. Jadi abis subuh kita udah mulai puasa, Mm. sikat gigi. Iya, boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan sebenarnya menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Sebelum zuhur Masih itu, boleh? Itu nggak terhitung makruh. Oh Setelah iya. zuhur pun sebenarnya nggak batal, cuman makruh. Makruh. Bahkan ada ulama yang bilang nggak makruh.
Nggak usah jebel-jebel gitu. Dengerin. Udah daripada ribut-ribut, Ana punya kuis buat ente. Kuis apa? Iya, Yang kita bisa pakai kuis. ada hadiah madu trigona. Kuis ntar nih dulu ngaji. Oh iya. Udah. Nih, Bener. biar kelihatan. Saat Kuisnya pakai ngaji. Kuisnya pakai ngaji. Oh, kuisnya pakai ngaji. dengar briefing. Lupa deh. Aduh, ya udah. Nih. Oke, Apaan bismillahirrahmanirrahim. sih, Tat? Hari ini kita mau belajar ngaji, apa dulu? ngaji huruf hijaiyah. Tat. Huruf apa? Hijaiyah. Hijaiyah. Tat. Bewok udah lebat begini masih hijaiyah aja. Kita tes Kita dulu. masih ikro. Ikro dulu lah. Mulai dari dasar-dasar, jangan langsung Udah jadi dah. wakil pres. Ini gimana gitu. Ini namanya juga Islam KTP ya. Iya. Oke. Oke, ini apa? Ju. 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 Ini apa? Di. Astagfirullah sahil. Ah ini nih, dia nih Sat. Haram. Online, dia mulu nih, main mulu nih. Aneh langsung lock out pas udah subuh. Judi online. Tapi Udah mulai puasa. Sebelum subuh lu judi kan? Masih online, login. Jangan. Nggak boleh itu. Astagfirullah. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan pernah mengharapkan rezeki dari sesuatu yang haram. Ente menang, duitnya haram, nggak berkah. Ente kalah, ya udah bodoh. Tapi kalau kita butuh duit cepet dari situ paling menghasilkan Sat. Gimana? Iya, duitnya menghasilkan. Tapi itu haram duitnya. Kita pakai buat makan istri kita makan haram. Kalau istri orang? Iya. Tat. Kan nggak buat istri kita, buat istri orang aman Namanya kita buang dosa tadi. Nggak boleh. Nggak boleh, Il. Emang dasarnya udah dosa judi itu. Oke. Tapi kan itu bukan judi. Ini kan kita lagi belajar huruf, Tat. Huruf. Iya. Situ aja yang pakai ngambilnya hurufnya judi. Maaf, ini mah dari produser. Aneh, jangan ngelupain Aneh. Aneh juga udah bisa huruf hijaiyah. Oke, siap. Udah bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Su, Ini apa? sya. Nah, kalau susah kita berusaha udah. Makasih. Keren. Keren banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau susah kita berusaha. Ya. Sekarang kuis berhadiah madu trigona hani rekomendasi by Lulu ahli kesehatan. Mantap. Keren. Episode pertama ada iklan. Keren kan? Keren banget nih. Keren banget. Padahal kita belum tahu nih konten bakal jadi apa. Iya. Kita tuh udah ada placement keren banget. Gua mah Bismillah. udah yakin padahal ini mentok di 10.000. Nggak usah gitu dong. Enggak apa-apa, 10.000. Yang penting pesennya. Yang penting pesannya betul. Yang penting kita dakwah. Benar. Satu orang dapat dakwah karena Allah, karena melalui kita nih. Iya. Kata Nabi lebih baik daripada diberikan kepada kita satu onta merah. Ente tahu nggak harga onta merah berapa? Onta merah tuh onta baru lahir. Onta baru lahir, mantap. Onta merah tuh abis dapat bengkel airbrush kan? Emang ada onta merah? Enggak, onta merah itu satu jenis onta termahal dia. Oh gitu. Di sono? Itu onta merah kalau tuker mobil ente bisa dapat 2. Bener. Enggak, lihat dulu deh mobil aneh yang mana. Takutnya situ nyangka mobil aneh mahal banget. Enggak, jangan-jangan dapat 4 lagi. Iya. Oh Bisa mahal. dapat Sampai 2. sekarang masih ada onta merah. Sampai sekarang masih ada. Boleh dicek di Google. Artinya apa? Satu orang nonton. Hati satu orang. Mudah-mudahan nggak satu sih. Mudah-mudahan banyak. Mudah-mudahan banyak. Amin. Hati satu orang tapi dia dapat hidayah, dapat pencerahan karena Iya. ilmu yang kita sebarin lebih baik Mudah-mudahan, daripada dapat mobil 2 biji. Kabul. Oke, pertanyaan Pirtimi. Apa hukumnya menjawab salam dari teman beragama lain? Cibi. Kamal, kok Kamal salah. Aduh. Cibi. Siapa Cibi? Gue Cibi Bahlul. Ya gua ngoper ke lu. Oh keren. Boleh tapi nggak lengkap. Bagaimana? Yang coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Mantap. Waalaikum. Gitu jawabnya. Waalaikumsalam. Waalaikum. Gua nih tahu. Ciba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Wah. Gua langsung dibahas. Biar kata dia temen lu ya. Dia akan menentukan yang benar itu Jadi, benar. kenapa awalnya ada yang mengharamkan? Karena memang beberapa orang yang nggak suka sama baginda Muhammad SAW ketika mengucapkan salam dijawab kayak begitu tuh ke Nabi Muhammad, Waalaikumsalam, bagimu kebinasaan. Oh, musam tuh kebinasaan. Iya. Jadi makanya kalau kita nerima salam kita jawab waalaikum. Kalau dia niatnya baik, berarti ya baliknya baik. Bakal dia. backfire gitu. Karena artinya kan cuman begitupun bagimu. Kalau dia niatnya buruk, berarti baliknya Kena juga. buruk juga ke dia. Dia waalaikum. Gitu Iya. aja. Dia dapat poin loh.
Dapat. Satu. Bukan sekedar dapat poin, jawabannya bagus. Ini sebel banget gua. Nah, tapi ada perdebatan lagi. Kalau misalnya ini orang udah tahu kita baik dari kecil baik, masya Allah, nggak mungkin dia ngedoain kita yang jelek-jelek. Waalaikumsalam aja udah. Nggak masalah. Kamu juga dapat keselamatan. Walaupun bukan sesama muslim. Nah, kalau mau ditambahin waalaikumsalam wal hidayah. Oh iya, mendingan begitu gue. Iya. Semoga Allah kasih hidayah kamu. Yuk, asyhadu begitu. Nggak bisa login dong. bisa juga. Iya. Perbedaan pendapat. Tapi kalau mau aman aja waalaikum. Waalaikum. Oke. Tapi nadanya yang ramah ya. Waalaikum. Gitu. Ah, gendit banget Oh, lu. itu ganjil, nggak gitu. Enggak gitu ya? Nggak gitu. Apalagi kalau Maksudnya biar perempuan. nggak tegang-tegang amat. Kan kesian dia juga mau dapat Waalaikum. doa dari kita. Yang ngomong Kamal lagi, mukanya kayak gitu. Ih, gua nggak kebayang. Bagaimana caranya menjikapi tetangga yang pushrank atau nongkrong saat azan? Ciba, menyikapi tetangga yang lagi push rank di saat adzan. Atau lagi nongkrong? Atau Harus- lagi ngopi? Kapan Pokoknya lagi dijawabnya nih? azan. Pokoknya Ah, lagi gua salah azan dulu. masih nongkrong ya. Boleh, silakan. Hukumnya wajib kita ingatkan bahwa itu udah adzan. Masya Allah. Ya, jadi kita nggak boleh mendiamkan dia begitu aja. Masya Allah. Karena baginya adalah keburukan ketika dia tidak menjawab azan. Naam. Ente Cibi Maruko-chan, jawab lu. Ini gue mau jawab. Nah. Cuman jawaban gue kayaknya bukan berdasarkan agama dah. Nah, memang lu kan logika banget anaknya. ya itu malah bagus. Kalau berdasarkan agama jadi so tahu nanti kita ya. Iya. Aneh juga begitu. Oke. Kalau betul. kata saya mah lakum dinukum waliyadin aja, Tat. Azan nih, teman kita. Kalau kita tahu tuh orang emang demen sholat, emang suka rajin, suka on time sholatnya. Kalau yang saya lakukan adalah saya ingetin, karena saya tahu dia lebih suka on time sholatnya. Mungkin di waktu itu kupingnya lagi mono, ya enggak? betul. Kan kalau lagi pusing kan begini dong. Betul. Nggak denger azannya dong. Betul. Kita colek aja. Azan udah lo mau sholat duluan nggak gitu. Tapi kalau kita nggak kenal, Iya. nggak tahu kelakuan agamanya bagaimana nih orang. Gampar. Enggak gitu. Ini kan nggak kenal. Selalu. Enggak. Iya. Kita googling pakai handphone, kita Google, terus kita ketik di keyword Google-nya gambaran neraka gitu kan. Jadi kurang lebih begini nih orang yang Begini nih, iya itu kan gitu. jawabannya. Ada api-api. Emang perkara azan tuh kalau kita nggak jawab katanya ditakutkan bagi orang yang nggak menjawab azan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Apa itu suul khotimah? Su'ul khotimah. Mati dalam keadaan nggak baik. Mati dalam Su'ul keadaan khotimah, nggak husnul khotimah dalam keadaan baik. Gue taunya husnul sama husnul. Lu diajarin nggak sih dari kecil? Diajarinnya begitu bewok. Enggak. Gue taunya husnul Bewok. sama husnul. Husnul sama su'ul. Hah? Su kan buruk. Husnul artinya baik. Bukannya yang atuh pakai ho, yang atuh pakai Udah nggak belajar agama, teka lagi. Gila nggak nih? Ini orang. Ih, demi Allah ya. Makasih, Tat. Sama-sama sayangku. Oke. Gue dapat poin dong. Tadi dulu mau jelasin. jelasin dulu. Ini bukan tentang poinnya doang. Harus ada dakwahnya, Mbah lo. Poin. Ya, kita balik dulu. Hmm. Jadi, kalau emang kita sayang sama dia, biar dia bareng-bareng sama kita di surga, kita bisa ingetin dengan kebaikan. Kita misalnya kayak tadi kenal atau kita punya power terhadap dia karyawan kita, dia misalnya orang yang nurut sama kita. Kalau kita bisa mencegah dengan tangan, artinya apa? Dengan power, kita cegah dengan power. Kita tahan gitu. Maksudnya kita cegah Enggak. dia dari keburukan. Tadi lo bosnya dia, lo punya power karena kan dia kan. Nah. Sholat lo, yang nggak sholat gaji gue potong. Nah, Sholat lu. Potong lu. kedua, kalau kita nggak punya power terhadap dia, ya kita bisa mencegahnya dengan lisan. Kira-kira kita bisa menggunakan lisan kita supaya dia nggak tersinggung, nggak marah sama kita, nggak putus hubungan sama kita. Kita bisa mencegahnya dengan lisan, dengan kepiawaian lisan kita. Insya Allah ente berdua kan penyiar. Bisa dong main-mainin kata. Bisa. Cuma, Lidah itu bahlul, bukan kata. main-mainin kata buat nyenengin orang aja bisa. Persuasi. Masa main-mainin kata buat ngajak orang ke Allah kagak bisa. Kok Ustaz jadi nuntutnya banyak sih? Harusnya. Iya. Nah, kalau ente bisa ngajak dengan lisan, ente bisa maka ente ajak dengan lisan. Paham. Yang ketiga, kalau ente nggak berani, ente takut misalnya salah ngomong, lisan ente keluh gitu buat ngajak dia,
hati kita mencegah kemungkaran yang dia lakukan, kita doa sama Allah, ya Allah beri dia hidayah. Ya Allah jadikan dia ikut ke masjid bareng aku. Gitu. Orang berat ngajak orang lain sholat itu lebih banyak unsur Takut diklaim, takut dijudge, Takut dijudge, takut takut dimusuhin, diomelin, takut dibilang di so saleh. ya kayak itu. Oh, temenan ya bro ya? Kelakuannya sama. Saya boleh nyelesain dulu ya? Itu Ngajarin, yang ditakutin. ngajarin belum. Iya, Ngajarin iya. orang dewasa kan nggak gampang ya. Betul. Orang tuh paling nggak suka diajarin sama orang dewasa yang lain. Seakan digurui atau apa gitu. Iya. Jadi pasti ada implikasi atau feedbacknya pasti negatif deh. So ini loh, sholat gue urusan gue gitu. Iya, nggak apa-apa, Makanya kita segen sebenarnya mau ngajakin dia sholat gitu. Seenggaknya kita doain lah. Doain berarti Kita itu pakai yang hati. terakhir aja ya. Pakai hati. Doain nih. Tapi kalau begitu kita lihat nih, Nabi aja ya ngajak orang diludahin, dipukul, dicaci, dimaki. Masa kita cuman soleh doang takut. Nggak apa-apa dibilang soleh. Enggak, soalnya nggak baca. Waktu itu nemteknya tulisannya Francisca namanya. Bukan soleh ya? Iya. Oke, setengah-setengah. Gimana hukumnya bagi seorang Kenapa? Kenapa? Yang bener aja nih. Gimana hukumnya bagi seseorang yang sumbing dalam membaca Al-Quran? Oh karena keadaan. Cibi yang mau jawab. Cibi. Cibi yang mau Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Hukumnya apa? Wajib tetap. Kalau umat muslim wajib baca Quran walaupun satu huruf. Itu mau sumbing, mau borok, koreng, mata suai, tau mata suai gak? Mata suai. Suai itu apa ya? Kalau yang lagi nonton orang Betawi jelasin suai. Suai. Mata suai, pengkor apapun nggak ada. Soalnya itu kan ada lagunya di Arab ya kan? Apa tuh? Ya nilih suaing, Nggak tahu, ya kan? nggak tahu. Ya nilih suaya, masa lu nggak tahu kan? Dia anak nongkrong MTV nggak tahu. Itu ketahuan. Gua ngejok sendiri, gua jawab sendiri. Nggak ada yang paham. Menurut Habib Sahil apa? Ya nggak apa-apa, yang penting harus ngaji. Karena kewajiban muslim adalah ngaji. Ngaji. Dan Allah tidak pernah menganggap alif lam mim itu sebagai satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah. Dan di setiap hurufnya itu akan ada kebaikan. Betul. Cakep. Dan tidak ada kekhususan mengenai qiraat tertentu. Aksen bisa beda-beda, maknanya yang penting tujuannya sama. Itu, gitu. Nah, ini peserta kita ya di Iya. majelis kita kali ini ya. Namanya Ustadz Isa Alkaf. Kayak kita yang ustaz ya. Cakep. Emang Udah gimana, cakep. Tat? Jawabannya konsepnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena yang apal ayatnya ente poin ini dapat. Jadi seri. Curang banget. Serah-seri lagi. Kan gua nggak Tidaklah seseorang dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya. Seseorang dapat pahala daripada apa? Daripada baca Quran ketika minimal dia ngedengar apa yang dia baca. Saudara-saudara kita yang sumbing kalau dia bisa tahu apa yang dia ucapkan, insya Allah dia dapat pahala. Dapat Insya pahala. Allah. Bahkan kan ada yang baca kan juga bisu kan juga baca Quran. Bisu. Ana pernah datang ke majelis taklim tunarungu. Tunarungu berarti Nggak bisa dengar. nggak bisa dengar. Gimana tuh majelis taklim kira-kira? Iya. Nggak ada yang ngobrol, bro. Nggak ada yang ngobrol tuh majelis taklim. Hening, suci. Pakai apa? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat semua. Mereka punya Quran bahasa isyarat. Braille. Bayangin, orang nggak bisa dengar aja mau ngedengar Al-Quran. Kita yang punya telinga nih jarang ngedengar Al-Quran. Nih saat kalau Ani lagi ceramah, lagi pas siaran nih. Ceramah. Dia yang paling ini. Apa sih lu? Ngapain sih lu? Ngomong-ngomong kayak gitu. Dia tuh kayak antibak, kayak panas gitu. Oh, begitu. Jadi Lo kayak kapan di siaran lo ada dakwahnya? ada. Kan gua udah bilang, gua Nggak disuruh ada. siaran, kata nyokap gua Isinya harus ada kebanggaan dakwah-dakwah. diri lo kalau siaran. Emang iya? Iya. Oh iya bener itu. Berapa kali lo cerita Swiss? Iya bener. Ala kulli hal, skornya seri. Seri. Insya Allah ini madu 500 Ini buat mili, siapa 2,5 ya. Sebentar, tadi Heeh. ente bilang yang nilai siapa? Oh iya, produser Produser. gimana Ya produser? udah Saya kan menang. jawab. Produser. Yang menang Kamal. Yang Bubar salah. di majelis. Yang salah. Yang salah dia nih. Lah, gua Kalau ngasih nilainya kebaean. Gue juga sebagai produser kan Ustadz yang menilai. Iya benar. Setuju gua. Iya. Setuju gua. jangan diundang lagi Ustaz ya. Tengah. Oke.
Insya Allah biar berkah ya, mudah-mudahan. Insya Allah Allah biar SWT berkah. maksimalin pahala puasa Amin. kita. Ingat puasa kita bukan cuma nahan lapar dan haus. Puasa kita nahan hawa nafsu, kontrol hawa nafsu, jaga mata kita. Jangan kebanyakan scroll sosial media. Takutnya ada yang haram di situ. Kalau misalkan tiba-tiba muncul tuh yang haram kan penglihatan pertama rezeki. Pada saat kita lagi puasa gimana? Betul. Jangan di-scroll lagi, Tapi didiemin banyaknya aja di kita situ. Sampai asar, sampai benanah mata nggak kedip pokoknya. Nggak kedip, sampai merah, benanah. Masih pertama nih. Masih pertama. Jadi secara maknawi adalah yang boleh ada ketidaksengajaannya. Kalau ente terusin karena syahwat ente, ya dapat dosa juga. Nauzubillah min dzalik. Satu pandangan haram kita hindarkan, Allah ganti dengan kelezatan iman di dalam hati kita. Bener. Jadi begitu hak perempuannya lewat gitu kita Yes. Iya, alihkan pandangan. Alihkan pandangan. ke perempuan yang lain. Jangan dong. Nah, kan yang penting mengalihkan pandangan Ke yang dari lain. satu perempuan. Lu mending kerja di bengkel lah. Hampir nggak ada perempuan tuh. Isinya abang-abang cemong. Lebih aman buat kita puasa. Gak bisa banget kayak Iya ngeliat. makanya. Lu mending kerja di bengkel kalau mending Anda. Nggak kuat banget sih, ribet. Aduh, ala kulli hal. Oke, kalau begitu di episode kali ini berarti yang menang adalah saya. Kita berdua harus punya quotes. Iya dong. Tadi Anda udah nge-quotes. Itu tadi Ustaz udah ngomong. Udah, tinggal ente berdua. Cibi. Yang menang dulu dong. Iya, Yang sama-sama. menang quotes-nya. Tentang apa quotesnya? Lihat nih. Tentang jis. Closing. Ed Sheeran. Lagi nanya tentang apa? Yang tadi diomongin. Yang tadi diomongin semua itu banyak mengenai masalah peribadatan ya di bulan Ramadan. Alangkah baiknya di bulan Ramadan ini kita maksimal untuk segala sesuatunya, setiap nafas yang kita hirup, setiap detik yang kita jalani. Karena ini bulan yang sebaik itu kita jalani dengan maksimal. Dan ingatlah bahwa Pilpres sudah selesai. Saatnya kita berdamai, beribadah lagi gitu. Dari saya itu aja. Masuk. Makasih. Itu Silakan, Abang Sahil. dari Kamal Cibi, sekarang dari Sahil Ciba ya. Tidak lain tidak bukan adalah jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Lentera hidup ini sama Lentera cahaya ilahi. Enggak, cahaya ilahi sama Cahaya lentera ilahi. hidup ini. Kalau mau ngasih quotes, kalau bisa apa liriknya. Iya. Next time gitu aja. Apalin dulu. Iya. Dia Pesan paling aja. demen kalau aneh nyanyi. Oh, gitu. Demen banget. Mau lagu apa lagi, Sat? Udah enggak usah. Nih, buat kita closing nih. Udah Buat kita closing mau lagu apa lagi udah. nih? Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kabul.